Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nipomosita Damayanti Sutika. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21 Agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Pertanyaan pertama, dalam ajaran agama Hindu, Catur Marga merupakan sebuah konsep ajaran yang termasuk bagian dari Tattva dalam kerangka dasar agama Hindu. Catur Marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur Marga juga sering dikenal dengan sebutan Catur Marga Yoga. Catur Marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun Jagadita. Catur Marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Jelaskan masing-masing komponen dari Catur Marga tersebut. Yang pertama, Bhakti Marga Yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Kata bakti berarti menyalurkan, mencurahkan, dan cinta yang ikhlas, serta luhur kepada Tuhan. Yang kedua, Karma Marga Yoga, menekankan kerja sebagai bentuk pengabdian dan bakti kepada Tuhan di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Ketiga, Jnana Marga Yoga adalah jalan dan usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui pengetahuan. Pengetahuan di sini ditekankan pada pengetahuan spiritual, yakni pengetahuan yang dapat membebaskan umat manusia dari belenggu penderitaan, lahir, dan kematian. Yang keempat, Raja Marga Yoga adalah jalan atau usaha tertinggi untuk menghubungkan diri dengan Tuhan melalui jalan yoga. Melalui Raja Marga Yoga, seseorang akan lebih cepat mencapai moksa, namun tantangan yang dihadapi pun terasa lebih berat. Pertanyaan kedua, ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir panjang, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan, pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk-kantuk. Keledainya bergentah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang, dan keledai perlu pertolongan. Bagaimana cara menolong keledai itu? Sesuai dengan Catur Marga, apa yang Anda lakukan terhadap keledai itu? Sesuai dengan Catur Marga yang dapat dilakukan untuk menolong keledai itu dengan melaksanakan Karma Marga, di mana seekor keledai adalah bagian dari makhluk hidup yang telah memberikan bantuan kepada orang tersebut dengan rasa tulus. Maka tugas manusia yaitu dengan ketulusan hati untuk mengeluarkan dan menyelamatkan keledai yang terperosok ke dalam lubang. Sehingga manusia harus memiliki kesadaran untuk menyelamatkan karena keledai itu sudah sangat berjasa. Yakinlah dengan menyelamatkan kita melakukan karma marga itu, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih pencerahan atau kemajuan kepada kita. Pertanyaan ketiga, dalam jalan bakti disebut bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Kata kunci dari bakti marga adalah love all. Sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan bakti marga yaitu berbakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa beserta semua manifestasinya, melaksanakan doa dan puja Trisandya secara rutin setiap hari, mengaturkan bantan saiban, berbakti ke hadapan leluhur, dan menyayangi semua makhluk.
Pertanyaan keempat, di dalam kitab suci Weda, kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satu adalah Arcata, Pracata, Priyam Edaso Arcata, Arcantu, Putraka, Uta Puram na Drasvar Cata. Rig Weda 8.69.8. Pujalah dia sepenuh hati. Oh cendekiawan, pujalah dia. Semogalah semua anak-anak itu memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat makna siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia. Terhadap landasan filosofis ajaran bakti, pada sloka di atas dapat disimpulkan yang menyarankan adalah para resi yang mendapatkan sabda dan wahyu dari Sang Yang Widi. Bakti adalah perwujudan cinta yang tulus kepada Tuhan. Kita seharusnya berbakti kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya berdasarkan niatnya. Sikap yang paling sederhana dalam kehidupan beragama adalah cinta kasih dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Pertanyaan kelima, dalam Bhagavad Gita 3.19 dinyatakan sebagai berikut. Tasmat asaktah satatam karyam karma samacara asokto hiu caran karma param atnoti purusah. Artinya, oleh karena itu, dilaksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasil. Sebab, dengan melaksanakan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Contoh pelaksanaan karma adalah bila kita memberikan bantuan kepada pengemis, janganlah sekali-sekali kita mengharapkan suatu saat kita akan dibantu oleh orang lain, ataupun jangan pula mengharapkan sesuatu pada pengemis itu. Bahkan, jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu saat kita akan mendapatkan rezeki karena telah menolong pengemis itu. Yang kita harus lakukan adalah memberi bantuan dengan rasa tulus ikhlas. Yakinlah, dengan cara itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih, seperti pencerahan atau kemajuan spiritual kepada kita. Pertanyaan ke-6. Jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikan contoh. Dari sekian banyak pura, di Bali berdasarkan jenis dan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, Pura Kahyangan Jagat. Pura Kahyangan Jagat adalah tempat suci menjadi penyungsung jagat oleh seluruh umat Hindu di Bali. Tergolong umum tempat memuja Tuhan sesuai dengan segala prabawa atau manifestasinya. Contoh, Pura Besakeh, Pura Lempuyang, Pura Gua Lawah, Andekase, Uluwatu, Batu Karu, Puncak Mangu, dan Ulun Danu. Yang kedua, Pura Kahyangan 3. Diyakini sebagai pemersatu berbagai sekta dan menjadi tonggak penting pemersatu umat beragama di Bali. Contoh, Pura Desa tempat stana Dewa Brahma, Pura Pusah stana Dewa Wisnu, dan Pura Dalam stana Dewa Siwa. Yang ketiga, Pura Swagina adalah pura yang ditujukan untuk memuja umat Hindu dengan mata pencaharian tertentu. Contoh, Pura Melanting untuk para pedagang, Subak, Bedugul, Ulun Siwi, dan Ulun Carik untuk para petani. Yang keempat, Pura Kawitan adalah pura khusus yang pembangunannya ditujukan untuk satu garis keturunan atau disebut dengan wit. Contoh, sanggah yang ada di rumah masing-masing, paibon, panti, pedarman, ataupun dadia di Pura Besakeh. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.